Oke teman-teman investor, hari ini kita bakal bongkar salah satu saham yang paling bikin penasaran di bursa, yaitu PGJO. Ini bukan cuma soal lihat grafik atau baca laporan keuangan biasa ya. Ini lebih ke studi kasus, tentang gimana sebuah perusahaan itu bisa kayak lahir kembali. Ini cerita tentang harapan besar, dan tentunya angka-angka di balik layar yang sering banget kita lewatin. Yuk, kita mulai. Nah, ini dia pertanyaan intinya. Gimana ceritanya sebuah saham bisa terbang hampir 500% dalam setahun, padahal kalau kita intip dapurnya, perusahaannya ini rugi terus. Ini kan aneh. Anomali kayak gini nih yang wajib kita pahami sebelum kita berani taruh uang kita di sana. Jadi sebetulnya ada apa sih di PGO ini? Ini dia visual dari teka-teki gilanya. Di kiri, kita lihat pasar lagi pesta pora, sahamnya naik gila-gilaan, hampir 500%. Tapi di kanan, kita lihat kenyataan bisnisnya, rugi miliaran. Logikanya, dua hal ini kan nggak mungkin jalan bareng. Nah, disinilah bedanya antara spekulasi sama investasi cerdas. Kita harus bisa ngerti kenapa ini bisa terjadi. Kunci buat mecahin misteri ini tuh ada di sini. Semuanya berawal dari sebuah babak yang benar-benar baru, sebuah momen penting yang mengubah total DNA perusahaan ini. Apa itu? Akuisisi dan transformasi. Inilah titik nolnya. Juli 2025. PT Batu Investasi Indonesia datang dan langsung sikat 61,96% saham. Ini artinya mereka bukan cuma numpang investasi, mereka adalah pengendali baru yang sekarang pegang setir. Ini adalah awal dari sebuah revolusi total di tubuh PGJO. Coba deh, lihat struktur kepemilikan setelah akuisisi ini. Mayoritas banget. Pengendali barunya, PT Batu Investasi Indonesia, sekarang megang lebih dari 82% saham. Artinya apa buat kita, investor retail? Artinya, arah perusahaan ini ya sepenuhnya di tangan mereka. Visi mereka adalah visi perusahaan. Ini juga berarti saham yang beredar di publik jadi makin sedikit, yang ujung-ujungnya bisa bikin harganya jadi lebih gampang naik turun. Nah, proses yang mereka lakukan ini ada namanya di dunia korporasi backdoor listing. Gampangnya, ini tuh kayak jalan pintas buat perusahaan swasta biar bisa jadi perusahaan publik. Daripada ribet dan mahal lewat proses IPO, mereka tinggal beli cangkang perusahaan yang udah listing di bursa. Efisien, cepat, dan pastinya strategis. Dan ini dia bagian yang paling penting. Niat si pengendali baru ini jelas banget, nggak pakai basa-basi. Mereka beli PGO itu bukan buat nerusin bisnis travelnya. Mereka beli cangkangnya, buat diisi sama bisnis yang benar-benar baru dan skalanya jauh lebih besar, logistik komoditas. Ini sinyal paling keras soal transformasi yang bakal terjadi. Yuk, kita bedah lebih dalam lagi. Seberapa drastis sih perubahannya? Ini bukan sekedar ganti strategi loh. Ini benar-benar putar balik 180 derajat. Dari yang tadinya jualan paket wisata, sekarang jadi penggerak di industri berat, logistik. Perbandingan ini udah ngejelasin semuanya, dari aplikasi travel jadi operator logistik nikel dan batu bara. Sampai namanya aja diganti buat mencerminkan identitas barunya. Pesannya jelas banget, lupain PGJO yang lama, ini adalah entitas bisnis yang sama sekali baru. Transformasi segede ini jelas nggak terjadi tiba-tiba. Ada playbooknya, ada rencananya. Langkah pertama, kuasai dulu perusahaannya. Langkah kedua, bangun fondasi bisnis baru lewat anak perusahaan. Langkah ketiga, gabungin semuanya jadi satu ekosistem logistik yang solid, rapi, dan terstruktur. Dan ini bukan cuma rencana di atas kertas ya, mereka langsung eksekusi. Dua pilar bisnis baru langsung didirikan, Niaga Nikel dan Niaga Batu. Dari namanya aja kita udah tahu mereka ngincar apa, harta karun Indonesia. Nikel buat era mobil listrik, dan batu bara yang sampai sekarang masih jadi tulang punggung energi. Visi mereka sejalan banget sama potensi ekonomi negara kita. Oke, ceritanya emang meyakinkan. Visinya besar, relevan. Tapi, ingat, cerita sebagus apapun harus didukung sama angka. Sebagai investor, kita tuh nggak beli cerita, kita beli fundamental. Sekarang, waktunya kita buka kap mesin PGO dan lihat kondisi keuangan aslinya. Pertanyaan ini krusial banget. Di tengah semua hype dan cerita transformasi yang keren ini, gimana sih kondisi keuangan real perusahaan sekarang? Fondasinya cukup kuat nggak buat membangun gedung pencakar langit yang mereka janjikan? Coba deh, perhatiin angka ini baik-baik. Rp122 per saham. Ini harga yang dibayar sama pengendali baru pas mereka wajib menyerap saham publik. Bisa dibilang ini harga modal mereka, atau patokan nilai perusahaan di mata mereka pas ambil alih. Ingat ya angka ini? Sekarang, bandingkan sama angka ini. Cuma dalam hitungan bulan, harganya di pasar udah loncat ke Rp605. Itu kenaikannya hampir 400% dari harga modal si pengendali baru loh. Ini bukan lagi sekedar optimis, ini udah euforia. Pasar lagi bertaruh besar banget pada janji masa depan PGJO.
Tapi, di balik harga saham yang meroket, ini dia kenyataan pahit di neraca keuangannya. Total utangnya 32,3 miliar, lebih besar dari total asetnya yang cuma 30,3 miliar. Artinya apa? Nilai buku perusahaan ini negatif. Ini adalah alarm bahaya paling kencang dalam analisis fundamental, sebuah kondisi yang kita sebut ekuitas negatif. Apa sih ekuitas negatif itu? Gampangnya gini deh. Bayangin semua aset perusahaan dijual, terus uangnya dipakai buat bayar semua utang. Kalau ternyata uangnya nggak cukup, nah itulah ekuitas negatif. Secara akuntansi, ini artinya nilai perusahaan itu nol, bahkan minus. Ini red flag finansial terbesar yang bisa kita temuin. Oke, dari semua data ini, kita sampai di satu kesimpulan penting. Beli saham PJO saat ini, itu bukan berarti kita membeli fundamental yang udah terbukti. Ini adalah sebuah pertaruhan. Pertaruhan antara kenyataan keuangan hari ini melawan potensi cerita di masa depan. Jadi, ini dia timbangannya. Di satu sisi, ada potensi imbal hasil yang tinggi, didorong cerita transformasi yang kuat, dan visi di sektor komoditas. Di sisi lain, ada risiko yang super tinggi, dengan fundamental yang lemah dan ekuitas negatif jadi dasarnya. Ini definisi klasik dari investasi high risk, high return. Kutipan ini, menurut saya, adalah kesimpulan terbaiknya. PGJO saat ini lebih pas disebut kendaraan investasi spekulatif. Ini bukan buat Anda yang cari perusahaan stabil. Ini buat Anda yang percaya sama turnaround story dan berani bertaruh pada kemampuan si nahkoda baru untuk membalikan kapal ini. Pada akhirnya, semua kembali ke pertanyaan ini. Sebagai seorang investor, Anda mau menempatkan taruhan di mana? Pada laporan keuangan hari ini yang nunjukin perusahaan lagi sakit, atau pada rencana bisnis buat hari esok yang menjanjikan kesembuhan dan pertumbuhan? Jawaban Anda atas pertanyaan inilah yang akan menentukan apakah PJOY layak ada di portofolio Anda atau tidak.